Hai, nama saya Lucy. Saya merupakan salah satu mahasiswi Trisakti School of Management di Bekasi. NIM saya 2014-747. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu yang membahas ARPANET dan WWW. Internet sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Windria, di video sebelumnya. Internet merupakan kumpulan seluas dunia yang menghubungkan jutaan pembisnis, agensi, pemerintahan, perorangan, atau individu. Nah, kalau ARPANET itu diciptakan untuk keadaan darurat seperti ketika ada bencana alam datang. Nah, kita masih bisa tuh pakai internet. Nah, ARPANET ini ditemukan pada September 1969. Belum pada lahir kan? Saya juga belum. Nah, waktu dulu banget, satelit memberikan informasi yang membocorkan rahasia, jadi seperti mata-mata. Nah, setelah itu muncullah DARPA atau Defense yang berupa dua jaringan yang memisahkan diri dari jaringan yang sudah ada, jadi tidak bisa dibuat sebagai mata-mata lagi. Nah, ini diciptakan untuk mempertahanan dan terus berkembang menjadi sampai sekarang lebih canggih. Bapak jangan ketawa ya. Pada tahun 1984 sampai 1986, ARPANET mengalami penggabungan istilah menjadi istilah internet. Tahun 1955 dilihat bahwa sudah kuat. Lalu, mereka memisahkan diri dari internet. Tahun 96 berkembang dari sisi komersial. Evolusi internet, yaitu suatu organisasi hanya berhak memelihara jaringan sendiri, tidak bertanggung jawab dengan organisasi lain. Koneksi internet dengan kecepatan tinggi atau broadband internet service, contohnya yang pertama itu kabel internet service, kecepatannya medium. Nah, ini seperti TV kabel yang di rumah-rumah untuk menonton acara luar negara. Yang kedua, DSL atau Digital Subscriber Line atau kabel telepon rumah, kecepatannya juga medium. Nah, ini biasa digunakan untuk telepon di rumah. Yang ketiga, FTP atau Fiber to the Premises. Nah, ini kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya, tetapi masih rentan terhadap gangguan dan mudah sekali terputus. Yang keempat, Fixed Wireless, yaitu menghubungkan koneksi internet ke jaringan lokal. Jaringan internet ini lebih murah karena ISP-nya tidak memakan biaya apapun alias free. Yang kelima, Cellular Radio Network, atau yang biasa kita pakai di smartphone kita. Mana smartphone? Seperti smartphone saya. Yang ketujuh, Satellite Internet Service. Kelebihannya tidak peduli tempat, dimanapun kamu berada, pasti bisa menggunakan Satellite Internet Service. Dia juga hemat dalam pemasangan instalasinya dan memiliki kecepatan tinggi. Kelemahannya masih tergantung oleh cuaca. Kalau misalnya cuacanya jelek atau lagi trouble, pasti lemot. Akses internet dapat digunakan secara gratis atau berbayar. Yang gratis contohnya Wikipedia, dan yang berbayar contohnya jurnal online. Untuk memakai internet, kita menggunakan berbagai provider, contohnya ISP, OSP, WISP, Access Provider. ISP atau Internet Service Provider, dia menyediakan layanan internet untuk regional maupun nasional. Lalu, OSP memberikan akses kepada member atau anggotanya dengan cara mendaftar terlebih dahulu seperti Yahoo atau Google. Selanjutnya, WISP atau Wireless Internet Service Provider menghubungkan pengguna dengan menggunakan wireless, contohnya dengan smartphone. Seperti ini, punya saya Yang terakhir, Access Provider, yaitu menyediakan untuk individu atau organisasi, bisa gratis atau berbayar. Lalu saya akan menjelaskan tentang IP atau Internet Protocol Address.
yaitu sebuah nomor yang dapat mengidentifikasikan komputer secara unik yang terhubung ke internet. Contohnya 72.14.207.99. Nah, domain name-nya versi teks dari IP address. Lalu DNS server. DNS server itu menerjemahkan DNS server yaitu menerjemahkan domain name top level domain bla bla bla.com. Top level domain ada banyak, biasanya berbayar per tahun. Contohnya co.id milik Indonesia, AC akademik atau pendidikan, MIL militer dan lain-lain. The World Wide Web atau biasa kita sebut web terkait dengan perkumpulan seluas dunia dengan kumpulan seluas dunia dengan dokumen elektronik atau web text. Lalu website. Website itu kumpulan dari halaman web yang saling terkait dengan item-item yang saling berhubungan. Web 2.0 merujuk pada situs web yang bermaksud untuk pengguna interaksi media sosial. Lalu web browser, alat bantu ketika mengakses halaman web dan program 2.0, contohnya Internet Explorer, Google Chrome, Opera Mini, dan lain sebagainya. Halaman web memiliki halaman unik, yaitu URL atau web address. URL itu merupakan bentuk sederhana dari angka-angka yang tadi saya sebutkan, atau IP address. Tablet browsing. Tablet browsing membantu kita membuka dan melihat beberapa web page dalam satu browser Windows. Ada jenis alat bantu pencarian, yaitu search engine, yaitu alat bantu mencari informasi untuk topik yang spesifik, contohnya Google. Lalu subject directory, untuk mencari informasi dengan mengklik kategori, contohnya detik.com, Yahoo, dan masih banyak lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian semua mengerti. Dadah. Maaf jika banyak salah kata.